dan roh. Iya. Bukan dua roh. Yusen, Tapi di maaf, dalam Bu diri Yusen, Bu Yusen, Ya. sebelumnya agama Ya. apa, Bu? saya Kristen. Oke, lanjut. Dengan Pak Denny, lanjut. Yang dibilang Pak Den itu bukan dua roh, tapi di dalam tubuh kita, Tuhan menciptakan kita terdiri dari tiga pribadi, tubuh, jiwa, dan roh. Hewan juga ya? Oh, di dalam tidak. Kalau hewan itu tidak ada roh, tapi dia Betul. makhluk hidup. Mantap. Coba saya buka dalilnya Pengkhotbah pasal 3 nomor 21. Bukain Pin. Bahasa aslinya Pin. Mana Kepling nih? Ayo tolong dibesarkan. Aku juga Besarkan Pengkhotbah pasal 3 nomor 21. Tolong dong, Hai. mau baca. Aku juga mau baca dari Pak. Siap Bang Denny. Mana itu Kepling? Kepling diam-diam dia. Mana dia? Pental dia. Udahlah saya aja lah Dua pakai kali dalil. kepetel. Ya, Ini nih lanjut, pakai. Bu. Ya, kita buka dalam kitab Pengkhotbah ya. Kita gunakan bahasa aslinya ya guys. Pengkhotbah berapa itu? Pasal 3 nomor 21 ya. Tunggu Teman-teman, sebentar. saya izin sholat dulu ya. Wah, Udi. Siap. Ya, saya buka data. Tapi besarkan dulu bentar, Bang Dalbo. Saya mau buka data nih. Silakan. Pengkhotbah saya berapa? Aku bilang tadi. Dibesarkan dulu, host. Pengkhotbah Mana berapa mau aku bilang? dibesarkan? Pengkhotbah? Aduh, aku bilang apa tadi? Pengkhotbah 3 ayat 1 ya. Oh ini nih. Pengkhotbah. Sabar ya, Say. Aku lupa ayatnya tuh. Pengkhotbah pasal 3 nomor 21. Pengkhotbah pasal 3 nomor 21. Loh. Kok 1 sampai 11 ya? Wah, salah aku ayat di malam ya. Bentar. Wah, ayat berapa tadi malam? Bentar ya. Sabar ya, guys. Iya, lanjut. Jadi tadi maaf, Bu Yusen, kalau di hewan itu sendiri bagaimana penjelasannya? Kalau di hewan itu tidak ada roh, tapi dia ada makhluk hidup, dia punya nafas. Pengkhotbah. Kenapa saya bilang kalau hewan punya roh, ya, dia punya roh. Roh itu kan makanya ketika kita meninggal, roh kita diambil Tuhan. Yang meninggal itu apa? Tubuh kita. Yang ditarik jiwa dan roh. Tapi yang meninggal itu tubuh, kembali ke debu, kembali ke tanah. Makanya kenapa? Makanya hewan itu tidak punya akal budi, tapi manusia dia punya akal budi untuk berpikir. Kalau binatang tidak punya pikiran gitu. Jadi itu bedanya manusia dengan binatang. Ini ayatnya nih. Manusia ayatnya itu nih. adalah makhluk yang paling mulia yang Tuhan ciptakan. Bentarnya ayatnya nih. Jadi manusia tidak bisa disamakan dengan binatang. Tapi ayatnya ada, Bu. Bentar, sabar dong. Oke, Bentar. saya tunggu. Ya dong, saya tuh enggak biasa asumsi. Oke, Saya sudah terbiasa bawa data. Nah, ini ayatnya. Saya coba bukakan dulu ya biar nampak di sini ya, biar kelihatan ya. Mari kita buka ya, guys. Oke. Nah, itu ya. Kelihatan kan? Nah, kalau kita baca terjemahannya ya, kita baca terjemahannya dulu ya. Kita telisik. Ya, kalau kita baca terjemahannya itu bunyinya begini. Kita baca yang terjemahan baru. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah. Nah, lalu kita lihat teks aslinya ya. Kita lihat di sini teks aslinya menggunakan kata apa? Mari kita lihat di sini. Maka yang digunakan bahasa aslinya apa? Bukan nefes, tapi ruah. Betul. Ruah. Roh. Bahasa di KJP juga roh kok. Di KJP juga roh. Ruah. Tuh. Ya bukan nefes ya, karena ada kata nefes. Kalau nefes tuh di Kejadian pasal 2 ayat 1 tuh baru nafas. Nefes. Tapi kalau ruah itu ada di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 nomor 21. Itu ruah. Ini sama lagi manusia sama hewan nih. Di sini disamain ya. Di sini disamain manusia sama hewan. Nih, nafas manusia juga ruah.
napas hewan juga ruah, sama-sama ruah dua-duanya. Tuh, dua-duanya ruah. Tuh. Berarti sama Kristen menganggap manusia dengan hewan sama baik. Sekarang saya tanya Uni, kalau manusia sama dengan hewan, berarti manusia itu dengan hewan sama dong, sama-sama nggak punya akal dan pikiran. Ah, baik, saya jawab. Yang membedakan kita dengan hewan adalah justru akal dan pikiran itu. Makanya saya bilang, Bukan. Uni salah. Roh Saya sama bilang, jiwa itu lain. Lah, Mbak Makanya kalau saya mau bilang. bantah jangan saya yang dibantah. Pengkhotbah pasal 321 lah, kok saya yang dibantah? bilang, Pengkhotbah pasal 23, Pengkhotbah pasal 3 ayat 21. Siapakah yang mengetahui apakah napas manusia naik ke atas dan napas binatang turun ke bawah bumi? Tuh. Nah, baca ayat berikutnya. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itu Terus? bagiannya. Karena siapa akan memperlihatkannya kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jadi Uni, saya bilang ya, kayak saya bilang tadi, firman Tuhan itu tidak untuk diperdebatkan. Lah, Saya bilang. yang memperdebatkan siapa di sini? Anda yang mendebat ayat kitab Anda sendiri loh. Saya justru kasih tidak, tahu, Uni. kasih lihat Anda. Iya, Loh, oke. ini fitnah ini. Saya enggak sudi kalau difitnah. Loh, Saya di sini bukan. memperlihatkan dalil Anda karena Bang Bukan. Denny tanya di mana ayatnya. Itu loh binatang itu ruah, saya kasih. Lalu Anda debat ayat Anda itu. Lalu Anda bilang ayat Alkitab tidak untuk diperdebatkan. Yang debat-debat Anda kok saya yang tuduh debat. Makanya, Lucu Uni. Anda. Aku setuju sama ayat itu kok. Makanya Uni saya Bang bilang. Denny saya aja bilang. setuju dia nggak mendebat. Aduh. Di sini bukan berdebat. Makanya kan saya bilang tadi, saya bilang ya, yang saya bilang tadi, kalau saya tidak setuju ya, apapun yang Uni bilang tadi, dalil segala macam, karena saya bilang firman Tuhan Ya itu sudah, bukan sama saya berdebatnya, Mbak. iya. Anda berdebat sama kitab Anda loh. Uni, berarti dia ini Uni iman buta. Apapun Iya, di berarti Bibelnya dia dia debat tolak. bukan sama saya, Bunda Rahma. Oh, Bu Rahma maaf ya, dari mana Bu Rahma tahu iman saya buta? Apakah Bu Rahma pernah ke Kan rumah udah saya? ditunjukin. Apakah kita kan bertetangga? udah ditunjukin. Apakah Uni pernah kenal Kan dengan saya? ditunjukin. Itu loh Uni. Oke. Gini Aku kita jawab. ulangi, Aku jawab. kita ulangi gini Oke. Bunda Rahma, gini Bunda kata Rahma, Kak User. Bunda Rahma tunggu dulu. Dikit dulu, dikit. Gini, Bunda Rahma Aku tunggu jawab dulu. dulu. Coba Gini, coba Bunda saya Aku jawab. jawab. Jangan kita Iya, aku jawab. Sabar, Diam sabar. dulu Bunda. Bunda Rahma tunggu. Bang Saya perhatikan jawab Bunda dulu. Rahma ini suka gini suka loh Bunda Bunda Rahma. Rahma. Oke. Stop dulu Loh, Bunda Bunda Rahma. Rahma. Jangan Nanti gitulah saya caranya waktu mau bicara. lari, Mbak. Bunda Rahma, Mbak kalau mau stop. lari jangan begitu caranya. Kita kembali Bukan, fokus. Uni, stop dulu. Pertama, Enggak, saya kembali tidak dulu, Uni. mendebat kitab Tidak. Anda. Tidak. Saya hanya membawakan karena Bang Denny bilang mana Ya. dalilnya Rifa, saya juga mau belajar. Maka makanya- saya tunjukkan. Tidak, Bentar Uni. dulu KE. Kalau kita rebutan ngomong gini baru Oke, KKE oke, mendebat iya. kami. Kami Oke, baru iya. saya kasih ngomong waktu. Oke. Nah, jadi begini. Jadi tadi saya kan bilang, apakah Anda menjelaskan bahwa tidak ada di dalam Kristen itu binatang punya ruh, karena menurut Anda punya nefes. Oke, kalau bagaimana saya punya menemukan dalilnya, ternyata hewan itu punya ruh. Mana dalilnya kata Anda? Mana dalilnya kata Bang Denny? Saya bawakan dalil kitab sucinya berdasarkan teks aslinya. KJV pun mengatakan ruh. Lalu ketika Anda bilang ayat itu tidak untuk diperdebatkan, bukan saya yang mendebat ayat itu, tapi Anda. Aku juga percaya kok binatang itu punya roh. Nah. Roh itu kan yang membawa kehidupan sana. Tuh, Kalau Bang kehidupan Denny dia nggak tanpa roh kita dapat tidak sama akan hidup. kitabnya. Tidak, Makasih iya, Bang Roh tidak akan Denny. hidup. Betul, Tanpa roh betul. kita nggak Itu ada loh hidup. Mbak Orang Say. tidak Kalau boleh Mbak mau mendebat kitab Mbak silahkan, tapi jangan bawa-bawa kami umat Islam lah, enak aja. Jangan. Loh, Uni, saya bisa bicara. Saya silakan. bilang saya nggak menuduh Uni. Saya bilang saya sebagai orang Kristen, Tuhan saya Yesus Kristus, saya tidak mau memperdebatkan firman saya. Kenapa? Karena saya pribadi, saya sebagai orang Kristen, Kenapa saya Anda naik? Kenapa Anda naik di sini kalau nggak mau diskusi? Karena begini, loh, Bu Rama, Mana di tempat saya Parboy? perhatiin. Maaf, Bu Rama, kasih Kenapa saya kok? tempat bisa untuk bicara. Ya, Saya Tunggu Bunda Rahma. Saya belum mau Bunda, bicara. Bunda Rahma tunggu dulu. Kasih dia dulu. Silakan User. Dari Saya tadi dia ngerocos, saya tidak dikasih waktu perhatikan Bunda bicara. Rahma dalam Saya kan bisa berdialog. menjawab. Saya Loh. punya hak jawab. Tadi kan Loh. kamu Iya, nuduh tunggu dulu. Bunda Nanti Rahma. Saya Bunda. kasih waktu Nanti untuk Bunda. bicara. Saya perhatikan Ya. kenapa saya naik. Nanti. Karena saya pribadi ketika tadi Bang Denny bilang di dalam binatang itu juga ada roh. Dalam yang saya tahu tidak. Kenapa? Di dalam perjanjian lama ya. Satu,
Ketika Thank itu you, Mbak Jana. waktu anak itu kesurupan, ya memang Tuhan di situ dia melemparkan roh jahat itu kepada babi. Ya, yang saya tahu ya. Jadi binatang itu tidak ada roh, tapi di dalam binatang hanya ada apa? Nafas. Itu ada nafas tapi tidak ada roh. Begitu juga di dalam tubuh manusia. Iya itu kan yang Mbak tahu, tapi kan sudah saya kasih tahu yang baru pengetahuan Anda. Kan Anda baru tahu ternyata dalam kitab Pengkhotbah pasal ketiga nomor 21 ternyata nefes itu padanan kata aslinya adalah ruah. Kan sebelumnya Anda kan nggak tahu. Nah sekarang ketika Anda tahu, ya Anda mau debat kitab Anda silakan, mau Anda jungkir balikkan maknanya silakan. Nggak ada urusannya dengan kami umat Islam. Dari itu Pengkhotbah itu bahasa Inggrisnya apa ya? Lupa aku. Pengkhotbah bentar. Tak cariin KJV-nya deh, coba deh. Ya. Pasti itu spirit itu. Preacher bukan Ya, Kayak kita bukan. jadi makanya kita bingung juga Pak Denny, naik-naik ya setuju, ternyata dibukakan ayat sendiri malah Nih, dibantah. aku Mazmur ya. Aku kasih tahu Mazmur ya. Apabila engkau Yehuwa roh mereka mati. Ada roh di dalam tubuh kita ini, ya kita mati dan mereka kembali kepada debu. Gitu. Tidak ada roh, tidak ada kehidupan pokoknya. Betul, Tidak ada roh, tidak Pak ada Den, kehidupan. cerdas, Pak Binatang Den. itu kalau nggak ada rohnya nggak mungkin hidup. Ya, Itu kan logikanya ya, di situ. betul. Kolosian, Betul, Pak Denny. Serdoni, Pak Denny, Kolosian bukan? Kolosian itu Kolose. Kolosian, Itu perjanjian lama kok. itu Kolose ya? Kolose. Salah ya? Aku nggak ini. Kolose. Apa? Apa Oh ya? ya Aku Pengkhotbah lupa. bahasa perjanjian lama ya? Gue Ya. perjanjian lama. Di surah Yakobus itu tubuh tanpa roh adalah mati. Ecclesiastes. Hah? Ecclesiastes 3:21 ya. Apa Ecclesiastes? Oh ini. Ecclesiastes. Ecclesiastes. Sebentar. Aku cari ini KJV-nya ya, sebentar ya. Ah ini. 3 Nih aku udah temu nih KJP-nya. Spirit of the beast goes downward to the earth. Spirit. Iya betul Bang Denny, cipirit. Betul, cipirit. Ya, spirit itu artinya roh. Spirit itu. Tuh. Jadi roh yang di dalam tubuh kita itu adalah roh Allah, ciptaan Allah. Roh Allah itu bukan berarti Allah yang ada alam ya, tapi ciptaan Allah. Di 2 Tawarik 15, Azaria bin Odet dihinggapi roh Allah. Roh ini pun ciptaan Allah kan ada yang jahat. Ya. Bukan mudah hewan tadi. Kalau di hewan tadi dia mengakui di hewan itu tidak ada roh, tapi napas. Loh, kok bisa hidup? Juga kan? Makanya. Nggak bisa hidup kalau tanpa roh. Itu namanya bangkai. Iya, sesuatu tanpa roh itu sesuatu yang mati, tidak bisa hidup. Betul. Semua yang hidup itu ada rohnya. Nah, mantap tadi nih. Ya, Asyhadu. memang begitu. Janganlah lama-lama Pak Denny. Insya Allah katanya orang bilang ya. Pak Denny itu memang akan ada perbedaan dengan kekristenan Indonesia karena dia berpedoman kepada King James Version. Sementara kita tahu King James Version dengan TB itu banyak berbeda. Jadi wajar kalau memang Sir Denny ini akan ada beda-beda paham dengan teman-teman Kristen Made in Indonesia. Begitu kira-kira. Iya, soalnya sebagai contoh aja ya. Aku tuh percaya Tuhan tuh adalah pencipta segala-galanya. Dia itu pencipta kebaikan dan juga pencipta kejahatan. Nah itu orang-orang Kristen Indonesia nggak suka. Nggak itu. mau Pak Kristen Made in Indonesia, nggak mau dia. Mereka maunya Tuhan itu cuma. Jadi gini Cuma yang logikanya Pak baik-baik Denny. aja. Coba Pak Denny bayangkan. Kalau orang Kristen Indonesia bilang Tuhan kami tidak menginginkan adanya kejahatan. Ketika Tuhan tidak menginginkan ada kejahatan, tapi kejahatan itu ada, bagaimana bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang Tuhan? Keinginannya saja tidak terpenuhi, bagaimana dia mau memberikan keinginan hambanya gitu loh? Dia ingin tidak ada penjahat, tapi muncul penjahat. Berarti ada kekuatan lain selain dirinya. Kan mengerikan kalau ada Tuhan Betul. seperti itu. Iya. Menakutkan saya, takut.
Jadi gini Uni, jadi kejahatan itu dia arahnya ke iblis aja. Berarti ini iblis dengan Tuhan ini perang Iya. terus. Iya, Kan dia lucu. mereka maunya kejahatan itu berasal dari iblis, padahal nggak begitu. Sungguh pun iblis, Bang Denny. Kalau kita bicara tentang iblis itu kan ciptaan Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia berasal dari malaikat yang memberontak. Pertanyaannya, malaikat Betul, itu emang muncul betul. sendiri? Kan Tuhan yang ciptakan. Betul, Gitu. setuju. Nah, betul menurut Evan manusia punya kehendak bebas. Betul Evan, makanya kita berlaku kausalitas. Ada asbab, ada akibat. Nah, kejahatan itu muncul karena manusia punya free will. Free will itu siapa yang izinkan? Tuhan. Maka secara tidak langsung, maka Tuhanlah yang mengizinkan, membolehkan adanya kejahatan. Ini contohnya, nanti saya tanya sama Evan, siapa yang kasih kamu rezeki? Kamu bilang Tuhan. Tapi pas ditanya, Tuhan yang kasih ke tangan kamu langsung. Tidak, ada kausalitasnya. Karena Tuhan izinkan kamu punya rezeki, kamu punya bos. Bos kamu yang kasih rezeki, bukan Tuhan turun langsung. Sama seperti itu. Tapi kadang-kadang teman Kristen kan karena pengen framing Islam bahwa Islam itu Tuhannya jahat, yang menciptakan iblis adalah Tuhannya Islam. Jadi biar kontra lah dengan Islam gitu kan. Dibuat-buatlah dalil bahwa enggak, Tuhan kami itu ceritanya yang baik-baik aja. Kalau yang jahat itu dari si iblis. Seolah-olah iblis punya kuasa menghadirkan sesuatu yang baru tanpa sepengetahuan Tuhan. Kan mengerikan begitu. Tuhan aja bilang begini kok. I create good thing and I create evil. I Yes, create itu evil. aku Create ada evil baca dalil apa? itu. Aku yang menciptakan. Yes. Siapa? Ayat berapa itu Bang Denny? Lupa aku. Pokoknya create evil lupa. ada. Create evil, coba tak cariin ya. Ada itu. Ya. Sebentar, Aku juga punya dalil itu. Aku yang mematikan, aku yang menghidupkan, aku yang menghancurkan. Itu Tuhan bilang begitu. Betul. Iya, yang Uni bilang benar. Tuhan itu kasih kita kehendak bebas. Kenapa saya bilang gitu, Uni? Benar. Itulah kehebatannya Tuhan. Kenapa aku bilang? Kalau Tuhan pribadi secara mungkin, kalau Tuhan sendiri dia pengen semua umat ciptaannya masuk surga. Tapi Nah, bahaya ini. Tunggu. Bahaya kakak. Itu Silakan tanya sama kakak. Dengar, Uni saya lihat dalam acara Uni suka memotong pembicaraan, makanya Uni jangan suka kakak gini. itu nanti di kakak ini nanti dibidatin Kristen. Saya khawatir Tidak, aja. Kakak Uni. bilang begini. Tidak, Tuhan Uni. kakak punya kehendak nggak? Uni dengar dulu, makanya saya Ya udah, bilang, jelasin Uni, lah. Oke lah, oke. Uni nggak usah takut. Jelasin. Saya punya Tuhan Nggak. Yesus yang luar biasa. Uni nggak usah takut. Enggak apa-apa. Makanya Uni Saya mau kakak itu bukan apa-apa. Takutnya nanti kakak dibidatin. Tidak, Ngeri loh tidak, konsekuensinya Uni. diskusi Tidak, ini loh. Uni. Lanjut. Kita nggak usah takut. Gini loh Uni. Kalau kita apapun agama kita, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Jangan ke situ, ke poin aja, langsung ke substansi diskusi. Dengar Uni, makanya saya bilang inilah artinya diskusi. Satu hal saya bilang ya, satu hal Uni. Prinsip saya, kehidupan saya, ya Uni, semua agama itu mengajarkan yang benar. Karena arti agama tidak kacau balau. Aduh, Dan salah satu lah prinsip kakak. saya- Kakak beda Ya, dengan Kristen dengar. lain nih. Kalau kakak Ya, bilang dengar semua dulu, agama Uni. benar, maka Allah adalah Tuhan harusnya juga. Kakak Dengar dulu, sinkretisme Uni. ini. Makanya Uni, makanya saya bilang artinya kita diskusi, kita saling menerima satu sama lain. Makanya saya bilang Uni, ya, di sini artinya kita berdiskusi, bukan berdebat. Beda debat. Iya, saya enggak mendebat Anda dari tadi. Cuman Anda bilang begini makanya- tadi. Saya takut aja dengar pernyataan Anda. Tidak. Kata Anda bilang Tuhan itu menginginkan kebaikan, tidak terjadi kejahatan. Itu dulu. Makanya Uni, makanya saya bilang kalau kita bicara biasakan dulu sampai selesai, baru kita. Ya udah. seperti- Lanjut ke substansi tentang kehendak Oke. Tuhan tadi. Iblis Enggak, dan makanya- kejahatan. Coba kita bahas itu makanya dulu. Ya. saya bilang begini ya Uni. Makanya saya bilang kita berdiskusi silakan. Saya bilang kenapa Uni? Semua agama pasti Ya merasa. ampun. Oh, Saya makanya ini tidak dengar, akan Uni. mengganggu Anda lah. Saya tidak perlu Tidak. juga orang Islam banyak Tidak. masuk Islam itu. Saya ingin tahu pandangan Anda Tidak, terkait Uni. kejahatan Di sini dan kita- iblis itu. Langsung bukan. saja sudah. Bukan Uni, makanya saya bilang kita biasakan dengar pendapat masing-masing gitu loh. Terima atau tidak terima silakan gitu. Tapi kalau saya pribadi Uni ya, saya bilang saya beragama Kristen. Tuhan saya Tuhan Yesus. Iya, Yang saya luar tahu. biasa. Panjang Ya, saya punya Tuhan Yesus yang luar Nggak biasa. usah, lanjut langsung aja to the Oh, point. oke. Makanya saya Anda bilang, kan karena kami gini sudah ya, Umi. tahu loh tadi Anda Tuhannya ya udah. Yesus loh. Makanya, Lah ya, terus luar bukan biasa, itu Umi. pertanyaannya. Nah, Pertanyaannya makanya ketika dengar Anda dulu, Umi. bilang Iya, tuh. Uni kasih saya waktu. Yaudah, untuk bicara, tapi Umi. jangan curhat lah Mbak. Kami tahu Anda Kristen tanpa Anda jelasin begitu. Kenapa Anda Tidak, ulangin itu Anda adalah makanya Kristen? saya Kami tahu Anda bilang, Kristen. Umi. Iya, makanya dengar Uni gitu kan. Silakan. Kalau Saya Uni catat bilang ini.
Uni bilang saya takut dengan Kristen dibidatkan. Aduh, Enggak, ya ampun saya malah tidak curhat mau. lagi ya Allah. Gini, Bu, langsung aja ke poinnya. Langsung aja lah. Langsung. Capek dengernya. Awal. Tadi kan Uni bilang kan, saya bilang Tuhan itu Uni, saya bilang Tuhan itu luar biasa. Dia pencipta langit dan bumi. Ya namanya juga Tuhan, Dia Kak, pencipta masa langit biasa dan di bumi. luar. Saya bilang, Terus apa Tuhan poinnya? Ya, Ya, namanya Tuhan yang luar biasa justru lah, karena masa itu luar makanya saya biasa. bilang Tuhan itu Diskusinya nggak kasih kita nyambung. free will. kehendak Iya nggak bebas. nyambung ini Kak User ini Bang dia Denny, kasih kita- pusing palaku. Iya. Loh, bukan nggak nyambung. Tadi kan Topik- awal mulanya dari topiknya roh apa kan. tadi? Makanya saya bilang Tuhan kasih kita kehendak bebas. Orang Kalau Kristen aja nilai maunya kamu nggak Tuhan, nyambung. mungkin kita ini semua Orang masuk surga. Kristen nilai kamu Mbak nggak nyambung nih orang Kristen Banden ini. Nilai kamu nggak nyambung. Kasih nyambung lah, ayo. Langsung Jangan aja, begitu, Bu. jangan begitu framenya Bunda Rahma. Ya, kita langsung ke poin. Kak Bunda User, Rahma, apa saya yang lihat ya, ingin dari Kak User kemarin. sampaikan? Maaf ya Bunda Rahma. Bunda Rahma Ya ngomong. ampun, Kalau malah Bunda bahas Rahma Bunda ngomong, Rahma pula orang yang akan dibahas. menilai Bunda Rahma itu Aduh, besok-besok bahas Pak Jokowi aja lah di sini ya. Sekarang saya tanya, apa yang mau Kakak bahas terkait Oke, tentang Tuhan yang saya luar setuju. biasa? Menurut Uni nih. Gini ya Bunda Rahma, gini ya Uni, saya bilang Ya. Tuhan itu kasih kita benar free will, Betul. kehendak bebas. Hmm. Ya. Kenapa saya bilang? Mungkin maunya Tuhan sendiri. Ini bahasa saya ya, bahasa saya. Dia tuh pengen semua ciptaannya, karena namanya Tuhan pasti dia sayang sama umatnya. Tapi Tuhan punya kasih kita kehendak bebas. Nah, Tuhan kasih pilihan kita baik atau buruk, sama seperti waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan kasih kehendak bebas kan? Tuhan Iya. kasih kehendak bebas. Iya. Apa pesan Tuhan? Ada satu pohon, ada satu buah yang tidak boleh kau makan, buah pengetahuan yang baik terus? dan buruk. Tapi Adam ketika dikasih Tuhan tanggung jawab, dia tidak bertanggung jawab kan Iya, atas pesan terus? Tuhan, dia memakan buah. Akhirnya apa? Itulah Tuhan itulah Tuhan. Dia Itulah pengen Tuhan, terus Tapi apa kita poinnya? Kita tahu itu Kenapa semua, Tuhan? Mbak. Kenapa Tuhan? Makanya saya bilang manusia ketika dikasih kehendak bebas, dia memakai kehendak bebasnya dengan cara yang semaunya dia. Nah, Lebih terus? mengutamakan keinginan dagingnya sendiri. Nah, terus? Terus Tuhanmu yang turun mulu harus mati ente nebus. Belum Kesalahan udah, Adam. belum sampai ke Jangan, sana jangan belum. begitu, Bun. Jangan. Belum sampai ke sana, Bun. Saya masih tahu ingin tahu cara Kak User ini memahami kehendak bebas itu seperti apa, kaitannya dengan kejahatan iblis yang kami bicarakan dengan Bang Denny tadi apa gitu loh. Kan saya punya poin dengan Bang Denny, kami Ya. sepakati. Yang Jadi namanya gini Tuhan loh. itu, bentar dulu. Ya. Tadi Anda bicara saya diam. Ya, oke. Coba Anda dengarkan apa yang saya bicarakan dengan Bang Denny biar Anda tidak lari dari topik pembicaraan saya dengan Bang Denny. Anda boleh sepakat, boleh tidak sepakat dengan kami berdua. Kami saja beda keyakinan tapi kami sepakat bahwa yang namanya Tuhan, Bang Denny itu punya keyakinan dia Kristen, Tuhan menciptakan kejahatan dan juga Tuhan menciptakan kebaikan. Maksudnya begini. Ketika kita bicara tentang Lucifer, malaikat yang memberontak, itu ciptaan Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah malaikat. Nggak mungkin malaikat datang dengan sendirinya. Nah, sekarang Anda punya argumen apa untuk membantah bahwa Tuhanlah yang menciptakan kejahatan dan menciptakan kebaikan. Bang Denny sudah bacakan dalilnya walaupun dia lupa nomor ayatnya, versi King James versionnya. Silahkan Anda bantah itu. Isaia 45 keren. 7. Tapi yang KJV ya, coba Ya, baca KJV. Di Yesaya. KJV itu Isaia 45 7. Coba 4, 5, cari 7. bahasa Nah, gini Inggrisnya, cara yang diskusi, KJV. Mbak. Nah, berdiskusi itu tertulis begini, create kita evil. pakai dalil. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujud dan menciptakan nasib malang. Kemudian kalau kita berujuk kepada King James versionnya, Create ya. evil, di situ ada create evil. Okay, I form the light and create darkness, and make peace and create evil. I am the Lord that does all Betul, this. betul. Keren kan bahasa Create Inggris aku? evil. Bagaimana Mbak User menanggapi argumentasi dari Bang Denny yang ada dasarnya yaitu Bible King James Version? Sepakat atau tidak dengan kita berdua? Kalau sepakat berhenti diskusi kita, lanjut dengan Bunda Rama. Kan selesai. Mau membantah Bible-nya juga ya boleh, silahkan. Aku nggak ada urusan. Kan Gini loh, enak ya. gitu. Ya, oke. Bagaimana Bu User percaya nggak bahwa Tuhan itu juga menciptakan kejahatan seperti yang tertera di Alkitab itu? Percaya nggak? Mana? Percaya nggak? Mau bantah kitabnya sendiri? Nggak apa-apa. Nggak ada urusan sama kami umat Islam. Jangan salah-salahkan Bu Rahma. Masih mau aku datang besok. Bukan, Masih mau aku datang saya besok. bukan menyalahkan. Saya nggak menyalahkan. Tapi kayak saya bilang tadi ya,
kehendak bebas, sama seperti gini ya, seorang pencuri gitu ya. Kayak saya gini Uni, ketika Itu kita kita ada udah uang, paham, Mbak. Kita udah Ya paham udah. itu. Kita nggak ada perdebatan tentang hal itu. Kita bahas tentang Tuhan menciptakan kejahatan dan menciptakan kebaikan. Itu poinnya, Mbak. iya, Tuhan menciptakan. Kan saya bilang, tapi kan gini loh Uni, berarti Astagfirullahaladzim. dengan kata lain gini loh Uni, kalau Uni selalu menciptakan, Tuhan menciptakan kejahatan, Tuhan menciptakan kebaikan. Berarti apa artinya Tuhan di situ, kan gitu kan ujungnya? Nah, itu ayatnya gimana? Loh, kan tujuannya ke situ. Berarti artinya Tuhan itu jahat dong. Tuhan orang Aduh. Kristen itu berarti jahat dong, karena dia menciptakan kebaikan dan kejahatan. Kan itu tujuannya. Anda jangan membawa Tuhan perspektif Anda. Anda tidak mau Tuhan jahat, tapi Karena Anda gini, membantah Uni. dalil. Nah, Gini loh, karena tidak gini, apa-apa. Naruto. Gini, Ini dari izin. Dari analogi Uni saya tahu. Analoginya Nah, Uni fitnah ini lagi kan? menarik ke sana gitu Ini loh. fitnah Artinya lagi gini, nih. berarti Saya dibilang Tuhannya- beranalogi. Loh, Padahal gitu. saya membacakan dalil kitab suci Oke. Anda versi King James. Ya, Kok saya paham, dibilang Uni. analogi? Berarti Uni loh, itu analogi Uni, saya tarik ke sana. Kalau Tuhan menciptakan kejahatan, Tuhan menciptakan kebaikan. Kan saya bilang Uni, Kok kita punya dua pilihan. Saya makanya bacakan bilang, lagi ya. Saya bacakan lagi ya. Isaiah Oke. 45 verse 7. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I am the Lord that does all this. Itu analogi. Itu ayat yang saya baca. Benar, Kakakku Uni. cantik, Betul. rajin membaca Bible dan tidak pernah berhenti ke gereja. Ya, Uni, makanya saya bilang kembali ke Uni ya. Pada saat Tuhan menciptakan manusia pertama di bumi, Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan dulu itu Adam dan Hawa itu apa? Semuanya baik kan? Tapi Tuhan kasih tanggung jawab sama Kok tanya Adam. sama saya, tunggu dulu. Nah, Ketika makanya, Uni. Anda bawa pandangan, oke, bagus. Pertanyaan, lanjut. Berarti Adam diciptakan pertama kali baik ya? Loh, makanya saya bilang Ya, Tuhan menciptakan Baik. manusia pertama di manusia Siap. pertama Adam dan Hawa. baik ya. Tuhan kasih tanggung jawab kepada Adam, kamu jangan makan. Siap, Ya kan? siap. Tapi Baik itulah ya. manusia. Baik ya, Manusia. Adam. Nah, jadi berarti Tuh, Berarti gantian apa? lah, Kak. Kalau Kakak berarti. Kak, Isaiah 45 nomor 7 deh. Baca yang King James. Jadi ketika user berarti Anda telah mentafsir kitab suci Anda. Anda tidak sola skriptura lagi. Tapi tidak masalah, itu urusan Anda, bukan urusan saya umat Islam. Ketika Anda bicara bahwa Adam diciptakan Tuhan itu baik, apakah ketika Adam diciptakan baik itu bisa dia berbuat jahat sebelum makan buah pengetahuan? Jawab dulu. tidak. Ketika dia makan buah pengetahuan, itu kejahatan atau kebaikan? Gini Uni, ya. Ketika dia makan, Jangan gini-gini. Ah, Ketika Uni, dengar user dulu. saya Uni. tanya, Uni, Adam begini, itu tidak Uni. mungkin berbuat Uni. jahat menurut Anda. Tunggu Uni. dulu, Anda tidak tangkap poin saya ketika Anda banyak sekali una uni. Saya tanya tadi, Adam itu baik? Iya. Mungkinkah dia berbuat jahat? Tidak, kata Anda. Ketika dia makan buah pengetahuan buruk itu dan baik itu, apakah itu kejahatan atau kebaikan di mata Tuhan? Sesimpel itu pertanyaan saya. Jawab saja sudah. Oke, di mata Tuhan jadi tidak baik. Karena apa? Karena Nah, Adam tidak mentaati tunggu. perintah Tuhan. Iya, bagus. Karena apa? Bagus. Selesai. Tuhan sudah Jangan bukan memberi karena saya mandat tidak butuh sama alasan. Aduh, saya tidak butuh Nah. alasan kenapa, mengapa, siapa, di mana. Yang saya tanyakan adalah, menurut user, Adam itu diciptakan sangat baik dan tidak mungkin berbuat jahat sebelum dia makan buah pengetahuan. Betul kata Anda tadi. Sementara dia memakan buah pengetahuan baik dan buruk yang adalah perbuatan jahat dilakukan sebelum dia makan buah itu. Artinya Adam sebelum makan buah pengetahuan baik dan buruk itu sudah mampu berbuat jahat dengan memakan buah itu. Begitu. Paham nggak? Paham? Saya pakai bahasa yang agak sedikit gamblang ya. Adam itu menurut Anda adalah ciptaan terbaik. Dia tidak mungkin berbuat jahat. Dia berbuat jahat karena dia putus kemuliaan dengan Tuhan, karena dia makan buah pengetahuan baik dan buruk. Masalahnya dia berbuat jahat di mata Tuhan sebelum makan buah itu, yaitu apa? Dia Memakan melanggar. buah pengetahuan itu. Itu Dia perbuatan melanggar. jahat Adam. Ah, Iya, Masya dia Allah, melanggar Masya Allah. tanpa sebelum makan buah itu. Dia sudah jahat. Dia melanggar. Artinya klaim bahwa Dia sudah dia melanggar. benar sebelum makan buah pengetahuan dia berbuat jahat itu sudah terbantah.
terbantah. Dia melanggar apa yang diperintahkan. Jangan kau larang, jangan kau makan buah pengetahuan, jangan kau makan. Makanya Tanyalah. Uni, makanya saya bilang Gus Uni. Naldi. Di situ Uni berarti salah menafsirkan firman. Aduh, kok menafsirkan? Kok nafsir? Orang baca. Adam jatuh ke dalam dosa ketika dia makan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Kenapa dia Kan makan? Iya betul. Karena Betul. Saudariku Kenapa, yang Uni? cantik rajin ke Karena- gereja. Betul. Amin, puji Tuhan. Saya tidak haleluya. menafikan Terima itu. kasih, Uni, Itu tidak yang perlu cantik. kita debatkan. Betul. Saya sepakat dengan Anda. Dalam perspektif Kristen, dosa Adam itu adalah memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Betul. Betul. Tapi dia melakukan kejahatan itu sebelum makan buah itu, sayang. Nah, sekarang saya tanya sama Uni. Dari mana Uni? Kenapa Uni bilang yang bikin dia itu jatuh sebelum memakan? Ya Karena Allah, dia namanya melakukan. aja dia memakan itu sebuah kejahatan, kata Tuhan. Makanya dia dikutuk Tuhan. Ya namanya perbuatan jahat lah itu. Dia berbuat jahat sebelum dia makan buah itu. Lalu Gini, kalian bilang Uni. dia berbuat jahat setelah dia makan buah itu. Padahal Lah, dia sebelum makan buah itu disebut dengan kejahatan. Lalu kalian bilang Dilarang. Kan dilarang makan. Jangan kau makan buah pengetahuan ini. Ketika dia melanggar memakannya, itu dosa, udah dosa dia. Bukan sama dengan nasib kasih. ibu ya. Pakai bahasa Bukan India. sama. Dari Apa, mana Evan? Uni? Mbak user dengan pendapatnya Uni itu bukannya sama bahwa Adam dinyatakan berdosa ketika dia memakan buah itu. Ya. Mungkin bisa Oke, dijelaskan Evan, secara perlahan mungkin Uni. ke Evan dulu, Uni ke Evan dulu ya. Coba Evan pahami. Pertanyaan siapa argumentasi user itu kan begini. Tuhan itu tidak mungkin menciptakan kejahatan. Kan itu awalnya Evan. Maka si user bingung dia ketika mengatakan nggak mungkin Tuhan menciptakan kejahatan. Kan Tuhan menciptakan manusia itu baik. Semua ciptaan Tuhan itu baik. Oke, kita sepakati di situ. Baiklah kalau begitu. Maka manusia Adam ini adalah ciptaan yang tidak mungkin berbuat salah. Betul atau tidak? Evan, coba jawab. Betul. Menurut Evan. Evan, Evan ini Ya, Bun. Kristen atau Islam? Kristen dia Kristen. Menurut Evan, Adam itu adalah ciptaan manusia, ciptaan Tuhan. Waktu dia sebelum memakan buah pengetahuan, Adam bisa berbuat baik, berbuat jahat menurut Evan. Bisa saja. Bisa saja. Ya sudah kalau gitu kita sepakat. Beda dengan Kak Yuser. Menurut Yuser, Adam sebelum makan buah pengetahuan nggak mungkin berbuat jahat karena dia adalah ciptaan baik. Tuhan nggak mungkin ciptakan sesuatu yang buruk. Masalahnya nggak ada hukum lain selain hukum itu Bukan Bun. masalah hukumnya, Evan. Ini penciptaan Tuhan itu loh yang kita bahas. Menurut Yuser itu ketika Adam dicipta. Jadi gini, kalian tuh punya doktrin loh, dosa waris. Apa itu doktrin dosa waris? Doktrin dosa waris adalah doktrin di mana Adam kehilangan kemuliaan Allah setelah diasbabkan makan buah pengetahuan karena dia melanggar aturan Tuhan. Itu doktrinnya. Jadi Adam itu punya potensi, Bu. Jadi kalian punya Kristen juga, keturunan keturunan Adam itu bukan menanggung dosa Adam, dosa waris itu dalam perspektif Kristen yang mayoritas. Tapi apa? Yaitu setiap manusia punya potensi berbuat dosa. Itu Kristen yang akademis menjawabnya. Kamu sepakat kembali- dengan yang mana? Kembali kepada Tuhan dan kejahatan. Coba Evan Nah. sekarang percaya nggak kalau Tuhan itu menciptakan kejahatan? Ya itu aja lah. Saya lebih memperhalus bahwa Tuhan menciptakan orang baik dan orang jahat, bukan menciptakan kebaikannya dan kejahatannya. Kamu bisa sanggah Isaiyah 45 ayat 7 bahasa Inggrisnya KJV-nya. Coba itu apa arti create evil itu apa coba? Ya. Terangkan. Evil artinya apa? Evil. Terjemahan Evil. lama di Evil. Bunda, Evil. Uni, terjemahan lama di situ kejahatan juga. Nggak usah ke Iya. KJP, terjemahan lama Iya. kejahatan. Di terjemahan baru aja yang diganti. Iya, betul. Sesuai kita- seleranya ya. Iya, jadi kenapa? Jadi begini ya.
teman-teman apologet Kristen ini demi hawa nafsu menyerang Tuhannya umat Islam, di mana kita percaya bahwa iblis itu diciptakan, maka mereka coba untuk kontra dengan kita. Maka argumen mereka adalah, Tuhan kami beda dengan Tuhan kalian. Tuhan kami tidak menciptakan iblis. Tuhan kami itu adalah memberikan free will. Kejahatan muncul dari manusianya. Seolah-olah Tuhan ini nggak maha tahu ketika dia mengizinkan manusia punya free will, kejahatan nggak muncul gitu loh. Kayak Tuhan yang kayak ciptain manusia terus ya, Qadariyah Jabariyah, ujung-ujungnya nanti ini ya Tuhan ciptakan manusia kasih free will. Itu bagaimana cara memahaminya, sementara dalilnya pun sendiri membuktikan bahwa Tuhan menciptakan kejahatan. Iya, emang dalilnya sudah betul-betul mengatakan bahwa akulah yang menciptakan kejahatan. Iya, aku yang Ini kan mematikan. di sini 1 Samuel, roh jahat daripada Allah, roh jahat daripada Allah. Jadi Allah itu menciptakan juga apa ya tadi ya, semua ciptaan dari Allah semua juga. itu ciptaan Allah. Roh jahat Roh bisa datang baik, dari roh Allah. jahat. Sebagai contoh Iya. aja. Ya. 1 Samuel 16. Kita tuh sebenarnya salah pikir-pikir lama-lama tuh ya, kita umat Islam itu tidak sedang mendebat umat Kristen kayaknya, tapi kita coba mengingatkan teman Kristen dengan ayatnya, tapi dibantah, didebat sama Kristen sendiri. Ujung-ujungnya begitu yang saya lihat loh. Dia mendebat Bibelnya. Iya. Roh Allah atas dirinya, berkuasalah roh Allah. Berkuasalah roh Allah dalam dirinya dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Coba bayangkan ya. Roh apa itu kalau menyala-nyala amarahnya? Berarti roh jahat. Maka berkuasalah roh Allah atas dirinya dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Kalau Berarti ya, percaya nggak roh jahat itu dari Allah? ya ini. Bang, kamu tolak Bibelmu 1 Samuel, Bang. Ada roh jahat yang datang dari Allah itu ada. Iya. Iya, Roh maksudnya jahat saya tanya datang Bunda dari Rahma. Saya tanya Bunda Rahma, percaya nggak kalau ada roh jahat dari Allah? Iya. Kenapa Oh, emang? Tadi udah disampaikan Allah yang menciptakan itu. Gini, di dalam pemahaman Islam, sebentar ya. Di dalam pemahaman Islam, semua itu ciptaan Allah, malaikat, iblis. Namun ketika dia disuruh sujud kepada Adam, dia sombong. Kenapa saya harus sujud kepada Adam? Saya ini terbuat dari api. Ya, malaikat patuh, dia sujud, malaikat. Akhirnya dia dihukum oleh Allah. Tapi apa kata iblis? Beri aku penangguhan ya Tuhanku. Beri aku penangguhan sampai hari kiamat ya. Aku akan menggoda manusia baik dari depan, belakang, samping gitu. Memang permintaannya dia ditangguhkan. Gitu pemahaman kami ya. Jadi semua Dalilnya itu Evan. Baca Evan, segala sesuatu itu dari Allah. Coba Evan baca, segala sesuatu itu dari Allah. Ketahuilah, berkuasalah roh Allah atas dirinya, roh jahat ya. Jadi gimana ya kalian ya? Nggak apa-apa. Iya, itu berkuasa sehingga kerasukan di tengah. Nah, keesokan harinya, sebentar, dengar lagi Bang Evan, dengar lagi ya. Keesokan harinya roh jahat daripada Allah. Roh jahat daripada Allah itu, atau Allah kalau kalian ya, keesokan harinya roh jahat daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Nah, dia kerasukan, makanya roh-roh jahat itu ya, semua itu ciptaan Allah. Keesokan harinya roh jahat Wahyu pasal 4 daripada coba. Allah. Baca Wahyu pasal 4 nomor 11 itu. Segala sesuatu itu Tuhan yang ciptakan. Apakah ketika bicara segala sesuatu maka iblis tidak including di dalamnya? Segala sesuatu, coba baca dalilnya. Wahyu pasal 4 nomor 11, saya bacakan ya. Ya Tuhan, ya dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Apakah ketika bicara segala sesuatu iblis tidak termaktub di dalamnya? Nah, dari mana itu penjelasannya? Gitu. Ya gitulah, kalian kalau mau bantah kitab kalian jangan ajak-ajak kami umat Islam lah. Ada lagunya itu Bu Uni Rifa. Wahyu pasal 4 nomor 11 Yang baca. barusan Uni sebut itu. Ada lagunya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Tidak ada di situ sebab Yesusnya. ciptakan Tapi di situ tidak ada Yesusnya, Evan. Nah, ini aku bacakan ya. Sebab ciptakan segalanya. Evan merubah itu. Evan merubah dalil. Evan merubah kitab suci. Bukan saya merubah. Iya, bukan saya merubah. pembuat bukan lagu saya- itu merubah dalil. Saya bacakan ya. bukan saya Begini penciptanya. dalilnya. Ini dalilnya ya. Nah, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan
karuniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah, baru seharusnya di situ tertulis penjelasan tentang lagu itu bahwa Yesus itu mendapatkan firman dari Allah Bapa. Gitu. Itu ada dalilnya itu. Ya, wahyu itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus. Bagaimana Om Denny tanggapannya bahwa wahyu itu diberikan dari Allah kepada Yesus? Ya Katanya kan Bang Jesus Denny kan warrior. Trinitas. Berarti Kalau Bang Denny Ya, itu dia memang- Trinitas. Ya, Jadi dia memang percaya. Yesus penerima wahyu. Firman yang Dia engkau Trinitas. sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Makanya di Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Yesus penerima wahyu. Sama dengan Rasulullah ya. Rasulullah penerima wahyu melalui perantaran malaikat Jibril. Semua utusan Allah itu menerima wahyu. Nabi Musa. Itu untuk lebih ini ya pahamnya. Bukan berarti dia itu Tuhan itu Mana sendiri. Kak Yusel, Masa Bu penerima Rahma? wahyu adalah Tuhan. Bu Rahma, mana Kak Yusel tadi Bu Rahma? Ini Gurunda tidur. Gurunda. Lanjut. Iya Bang Zuma. Ini mana ini Kak Yusel tadi Bu Rahma? Itu, Bu baru Kak muncul. Yusel gimana? Dia masih di Ya, silakan Kak Yusel mau bicara apa? Ya. Tapi tolong jangan lari kemana-mana. Saya- Kita bahas. saya saya nggak setuju ya kalau yang menciptakan iblis itu Tuhan. Hah? Tapi Terus Dari siapa yang pertama menciptakan datang. iblis? karena gini, iblis itu benar kata Uni, iblis itu malaikat. Ya, kalau Nah, saya itu sebut diciptakan itu- bukan? Bukan, jadi begini, salah. Makanya Uni, artinya gini, kita membaca firman itu, kayak saya bilang, membaca firman Tuhan tuh nggak boleh sepotong-sepotong. Baca dari awal sampai akhir supaya kita mengerti. Lewat Malaikat Roh nggak Kudus, dicipta. Tuh, malaikat diciptakan bukan? malaikat Tuhan yang ciptakan. Makanya Nah. Uni dengar dulu penjabaran saya, Uni, dengar ya. Pada mulanya tuh Uni, ya iblis itu tidak ada gitu ya. Tapi kalau di dalam kekristenan saya ya, itu namanya Lucifer. Kita itu Lucifer ya. Lucifer itu tadinya dia itu malaikat kesayangan Tuhan. Tapi karena malaikat ingin seperti Tuhan sempurna, akhirnya dibuang ke neraka. Jadi di neraka itu ada 2/3 malaikat. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Kalau Tuhan menciptakan iblis, kayak saya bilang tadi, berarti Tuhan itu jahat. Iblis belum ada di neraka, belum dibuang ke neraka nanti akhir zaman, bukannya sekarang. Nggak ada di neraka iblis itu. Dari mana Bapak tahu iblis? Dari mana Pak Denny tahu kalau iblis belum ada di neraka? Apakah Pak Denny sudah ke neraka? Enggak, iblis sekarang ada di dunia. Kamu tuh ngawur aja. Loh, sekarang saya tahu Pak Denny. Pak Denny dari Dia tuh mana tahu iblis belum ada di neraka? Belum ada di kitab Apakah Pak Wahyu Denny sudah pernah ke neraka? Ketemu sama Lucifer di bicara kitab langsung. di kitab Wahyu diterangkan nanti mereka Wahyu iblis berapa? itu dilempar ke iblis nanti dilempar ke Di mana? dalam neraka. Wahyu Itu berapa, nanti Pak akhir Denny? zaman, Wahyu bukan berapa? sekarang. Sekarang Lah. iblis gak ada di neraka, sayang. Di Wahyu berapa Pak Denny? Coba nanti tak cariin ya. Belum sayang, karena memang ada dalilnya yang mengatakan begitu. Maka iblis itu dicampakkan ke goa-goa gelap sayang. Gimana sih? Berarti sekarang di neraka kosong gitu. Lah, aku nggak tahu lah, aku nggak pernah ke neraka kalian. Makanya, jadi Pak Denny kau tahu dari mana sekarang di neraka? Kan ada dalilnya itu di Wahyu, Alkitab di bahwa Wahyu. iblis itu dicampakkan ke goa-goa gelap. Wahyu. Wahyu berapa? Wahyu. Wahyu berapa Pak Denny? Nanti pada akhir Kalau Pak zaman Denny baru memang- nanti pada akhir zaman baru iblis dilemparkan ke neraka sama nabi-nabi palsu, sama malaikat-malaikatnya. Pak Denny Itu tahu nanti di kita Wahyu sama-sama itu. Kristen kan Pak Denny. Pak Denny tahu second coming, kedatangan Tuhan, Armageddon, perang Itu, Gog dan Magog. itu datang berkali-kali, gak cuma 1 kali 2 kali. Ada Pak kali Denny, 4 kali Tuhan bola-balik ke dunia, itu Pak ada Denny 4 tahu kali nggak? kira-kira. Sekarang di neraka itu ada Lucifer.
Lucifer itu tuannya Ada, iblis. neraka masih Iblis kosong itulah sayang. ada, setan itu ada di dunia. Makanya setan itulah yang bagaimana menggoda kita untuk apa? Untuk membawa umatnya itu supaya masuk neraka. Kalau Lucifer ada di neraka, gitu loh. Belum dicapakan ke neraka, belum. Kan Belum, dibilang Pak Denny. nanti akhir Kan zaman. dibilang, pada saat dulu Pak Denny, Lucifer itu malaikat kesayangan Tuhan. Tapi karena dia ingin seperti Tuhan, akhirnya apa? Dia Tuhan campakkan ke neraka. Makanya dibilang Nah, dia di diusir neraka ke bumi, sudah ada dia dicapakan 2/3. ke bumi, bukan ke neraka, dia dicapakan ke bumi, bukan ke neraka, ke bumi. Ke bumi, oke. Pak Denny bilang kan sekarang iblis ada di neraka. Di bumi, oke. Di Wahyu berapa Pak Denny? Biar saya baca ayatnya. Iblis Halo? dicampakkan ke neraka, nanti di kitab di Wahyu ada catarin ya. Iya, second coming ya. Kita Wahyu tuh kedatangan Tuhan ada di second coming tentang kedatangan Tuhan di kitab Wahyu pada hari-hari terakhir. Jadi saya nggak setuju dengan Betul Pak Pak, Denny. sebentar Bang Mbak ini. Betul iblis itu di bumi ya. Nih coba datanya nih ya. Ayub 1:7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Dia di bumi. Paham ya? Ya. Terus Ayub 1 ya, Ayub 1:7. Jadi baca-baca Bibelmu dulu baru kau debat Pak Denny. Dia orang cerdas itu. Betul sekali, betul. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, apakah iblis itu tunggal? Iblis itu tunggal. Terus Iyo, Atau jamak? Lucu pertanyaannya, iblis tunggal jamak. Bapak jamak apa tunggal? Persamaannya dulu. Cuma satu. Hah? Kayak Kak, iblis Trinitas. cuma satu apa? Nah, makanya saya tanya, kenapa? bukannya Jadi kita iblis. gini loh, pertanyaannya lucu. Sekarang saya bertanya balik, apakah Bapak jamak atau tunggal? Kalau ditanya iblis itu jamak atau tunggal? Ya, saya tunggal lah. Hah? Saya Iblis itu- tunggal. Bapak tunggal. Iblis Makanya terarah diskusinya. Kak sama Evan tuh biar terarah Kak Yuser. Kak Yuser tuh bukan dengan kami loh tadi tuh berdebat loh, dengan sesama Kak Yuser sendiri kakak ada berdebat apalagi dengan kami coba. Jadi gini ya, ini kalau kita baca Ayub 1:12, maka berfirmanlah Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyai ada dalam kuasamu, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian iblis pergi. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi memang ini iblis kerjaannya itu menggoda manusia. Kerjaannya itu menyesatkan. Iblis itu kerjaannya menyesatkan. Nah, tinggal kita bagaimana kita berusaha mengusir iblis-iblis itu ya. Untuk Ibu User itu pada saat kapan iblis dicampakkan ke neraka itu ada di kitab Wahyu 20:10. Di situ baru iblis Baca. dicampakkan. Sekarang iblis itu masih ada di dunia. yang saya Wahyu, bilang tadi, coba bacakan. yang saya bilang tadi Pak Denny, yang ada di Wahyu berapa neraka Pak Denny? sekarang, Wahyu berapa? Yang saya bilang itu 20. Lucifer, Wahyu bukan iblis. 20:10. Sabar Kak Yuser hormatilah Evan dengan Pak Denny membacakan dalil. Wahyu pasal 10. 20. Wahyu pasal 20. Pasal 20. Pasal 20. Nomor Ayat 10. 10. Mari kita baca ya. Kak Di Yuser situ baru- sabar ya, di situ kita baru bacakan iblis ya. dilemparkan. Kalau Kak Yuser masih menolak pun tidak apa-apa, nggak ada urusannya dengan kami umat Islam. Nah, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kan konteks ayat ini iblis dihukum. Ayat-ayat di 7-nya, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog.
dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan lantaran orang-orang kudus, tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke lautan api. Begitu. Kemudian perikop selanjutnya adalah hukuman yang terakhir. Begitu, Kak Yuser. Kalau iblis sudah pergi ke neraka sekarang, terus yang menggoda-goda Kak Yuser menjadi penjahat itu siapa? Kak Yuser sendiri. Kan saya bilang, Kak. Emang Gini, dia jadi Uni, penjahat. kan saya bilang. Gini loh. Jangan begitulah. Uni gini loh. Kalau sekarang Iya. iblis, ya oke. Saya setuju Bang Denny bilang tadi iblis ada di bumi. Tapi Lumayan lah, ada yang itu setuju di satu ya. neraka. Enggak, iblis itu ada di bumi. Iya, dia yang menggoda kita. Tapi Lucifer ada di neraka. Apa bedanya Lucifer dengan iblis? Lucifer Itu kan bahasa itu Inggris. Bahasa Inggris. Iblis itu dari bahasa Arab, dari kata ablasa. Lucifer itu bahasa Latin apa bahasa Yunani? Saya kurang paham lah antara bahasa Latin karena kan takutnya itu Lucifer dari kan- Vulgata, ya. Bukan bahasa Inggris ini, Lucifer. Iya itu dari bahasa. Lucifer Izin, Uni, itu saya izin nama turun dulu ya. Malaikat kesayangan Tuhan. Iya, Coba tanya Pak Denny. Kakak kan Kalau Pak bertanya Denny tadi, memang Kristen, dia Lucifer- pasti tahu dan Bang Evan itu. Bedanya Lucifer, Oke. kata kakak kan kalau Lucifer itu Kalau dicampakkan ke Pak neraka, Denny- kalau iblis nggak, bedanya Lucifer dengan iblis apa gitu? Ya kan saya bilang, Lucifer itu tuan dari segala iblis, dari segala setan, bapak dari segala setan, itulah Lucifer. Iblis? Pak Denny dan Bang Evan, oke maaf ya Uni, saya mau bertanya. Kalau Pak Denny memang Kristen seperti kata Trinitas atau Bang Evan, pasti mereka tahu siapa itu Lucifer. Mungkin Uni nggak tahu kan, karena Uni sama saya Tahu. berbeda. Bahkan dulu saya pernah berdiskusi dengan salah satu teman Kristen, ternyata Yesus itu namanya juga Lucifer. Berarti itu Kristen Bintang- sesat Uni. Bukan. Bintang timur ya? Nah, Bintang ini saya kasih timur. tahu datanya ya. Ini saya kasih tahu datanya. Anda tahu tidak arti Lucifer itu dalam bahasa aslinya apa? Pembawa terang. Bun, saya turun dulu ya. Mau ke rumah duka. Bintang. Siap Bintang Evan, turut timur. berduka Oh. cita ya Evan. Oke, Berduka baik. cita lah. Makasih. Salam semua. Iya. Anda tahu tidak, itu salah satu pendeta bilang Lucifer itu artinya pembawa cahaya, pembawa terang. Saya dengan Ustaz Wafi dulu pernah itu ngobrol dengan teman Kristen. Itu kan bahasa luar, entah Latin atau Yunani. Kalau nggak salah Latin kayaknya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi di situ dinyatakan bahwa Lucifer itu adalah pembawa terang. Maka kaget saya ketika ada yang bilang Yesus itu adalah Lucifer. Kaget saya loh. Bentar, saya kasih datanya. Bintang timur. Bentar. Tuh, korek artinya. Kalau dalam terjemahannya. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya ya. Bentar. Pembawa cahaya. Jadi kalian yang membawa cahaya ke dunia itu kalian Lucifer. Makanya kemarin tuh ada pendeta yang masuk ke koma saya sekitar 2 tahun lalu pas dia bilang Yesus juga dipanggil Lucifer gitu. Karena dia pembawa cahaya. Ini. Lucifer adalah nama yang seringkali diberikan kepada iblis dalam keyakinan Kristen gitu kan. Karena penafsiran tertentu atas sebuah ayat dalam kitab Yesaya. Secara lebih khusus diyakini bahwa inilah nama iblis sebelum ia diusir dari surga. Nih, untuk dalam betul kan bahasa Latin kan? Dalam bahasa kata Lucifer yang berarti pembawa, dan Lucis yang artinya cahaya, dan Novere artinya membawa. Sebuah nama untuk bintang fajar, planet Venus itu ya pada dini hari. Pemakaian dalam Alkitab versi Vulgata menggunakan kata ini 2 kali untuk merujuk kepada bintang fajar dalam 2 Petrus pasal 1 nomor 19 untuk menerjemahkan kata Yunani phosphoros yang memiliki arti harfiah yang persis sama dengan pembawa cahaya yang dimiliki Lucifer dalam bahasa Latin, dan sekali dalam Yesaya 14:12 untuk menerjemahkan Helel. Mari kita lihat dalam 2 Petrus pasal 1 nomor 19. Nah, kita baca, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur. Nah, itu di situ ada kata Lucifer. Mari kita cek di mana kata Lucifer. Oh, ini bahasa Latin ya. Latin nih. Dia bahasa Latin.
Prospos, kata dari terjemahannya kalau bahasa Yunaninya itu kata apa tadi itu? Propos, protos, apa tadi itu? Wah, hilang dia. Gitu. Jadi kita pernah diskusi dulu sama salah satu teman Kristen yang percaya bahwa Lucifer itu artinya pembawa cahaya. Profos. Wah, pembawa cahaya ternyata Lucifer. Berarti penerang juga dia ya. Jangan-jangan dia yang menyebabkan kita tahu ada lampu LPG. Membawa obor. Aku jadi ingat iklan pilih terang terus, terang terus. Jadi ingat kepala orang botak. Ingat Paulus, aku astagfirullahaladzim. Salam Robi Kristen. Maaf. Izin, maaf. Ya silakan dilanjut. Robi Kristen atau Islam? Saya dalam kebingungan. Loh, kok kebingungan? Kebingungan Kenapa? kok bisa bingung-bingung. Kenapa? Bang bingung? Berli ini Muslim Kristen Bang. Selamat sore, assalamualaikum. Bang Beverly, Bang Beverly. Bener Pak Dia kok? kebingungan, dia Ya kebingungan. silakan. Yang bingung cek ranjang kuning, obat anti bingung, obat anti diare, silakan cek ranjang kuning ya, di bawah ada, beli obat anti ayan, obat Ini anti Beverly, bingung dan Beverly. epilepsi. Assalamualaikum Bang Beverly. Selamat sore. Uni tadi rungkat Ah, aku akunnya. Iya. enggak apa namanya udah bicara selesai ada dong, Pak. makan tadi ada Atau acara saya jadi aku bukan, tutup. Aku pas kesini dijambak Bang Dalbo. Naik aku. Silakan. Siapa suruh? Silakan. Siapa suruh kiri kanan? siapa sih? Iya. Bang Robi apa yang dibingungkan Bang Robi? Bang Robi, Bang Beverly, coba mari kita sama-sama olah kebingungannya. Kenapa bisa bingung? Assalamualaikum Ini Uni. Bang Robi. Waalaikumsalam Uni. Yang Robi. Ba kabau nih. Hai, alhamdulillah sehat, aman, tentram, bahagia seperti biasa. Uni, saya bingung. Dulu saya waktu kerja di Bali, saya Muslim kan. Cuman saya punya keluarga angkat yang berbeda agama. Jadi ada yang Hindu, ada yang Protestan. Nah, saya sempat tuh diajak waktu itu dia ituin saya dengan cara pengobatan Uni. Jadi ada yang lumpuh, tahu-tahu bisa jalan. Terus ada yang sakit parah, tahu-tahu sehat. Nah, mereka menganggap itu mukjizat Uni. Itu di Muslim gimana ya Uni? Kok bisa kayak orang lumpuh tuh langsung sehat tuh nih? Kalau Ini mereka ya. bilang kan mukjizat nih. Dulu waktu aku kecil, aku tuh nggak sengaja setiap hari Minggu tuh nonton pendeta Kristen yang rambutnya keribu. Tahu nggak? Ingat nggak teman-teman? Rambutnya keribu. Setiap hari Minggu di RCTI jam-jam 12. Kribo Bob Marley. Bukan. Ada satu pendeta itu Bang Denny, dia itu rambutnya keribu dia. Jadi setiap hari Minggu itu dia menampilkan sekitar 1, 2, 3 atau 5 orang Kristen yang dalam lumpuh. Dia bilang dalam nama Yesus, berdiri dalam nama Yesus. Sembuh. Ternyata terakhir saya mendengarkan kabar kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang ternyata dibayar. Wallahu a'lam bishawab. Satu. Yang kedua, itu juga pernah terjadi kepada kasus di mana ada salah satu orang Nigeria atau di mana itu yang tangannya itu terlihat bengkok, ternyata ketika ke gap satu video lagi bahwa memang dia memiliki tangan seperti itu dan itu dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begini, kesembuhan itu kalau kita sebagai umat Islam tentu kita percaya datang dari Allah. Tapi kalau kita bicara tentang bagaimana juga orang yang bukan Islam tapi dia menggunakan ritual tapi juga bisa sembuh, ada itu. Sebenarnya itu ujian buat kita sendiri. Bahkan Allah katakan nanti Dajjal yang datang itu bahkan mampu menghidupkan orang tua kamu. Bayangkan. Bayangkan. Tapi apakah mungkin Tuhan kita itu buta sebelah matanya? Artinya kita berpikir bagaimana mungkin kesembuhan itu datang dari orang yang tidak beriman kepada Allah. Tapi Allah izinkan itu. Banyak orang-orang yang tidak berakidah membaca entah apa yang dia baca tapi bisa
Kenapa dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Harut dan Marut itu mengajarkan ke orang di Babilonia untuk memisahkan istri dengan suami? Itu mampu dengan sihir. Ada itu dalam Islam. Lalu bagaimana kita memandangnya? Kalau kita memandangnya, kalau mereka katakan mukjizat, kita harus terminologi mukjizat itu dari asal kata apa dulu? Apa definisi mukjizat? Kita paham itu. Dan dalam Islam itu hanya ada 4 ya setahu saya. Itu pertama irhas. Irhas itu adalah kekuatan yang luar biasa yang dipertontonkan oleh calon nabi seperti baginda Rasul yang dinaungi oleh awan hitam ketika dilihat oleh pendeta Bukhaira. Yang kedua disebut dengan karomah. Karomah ini adalah kelebihan kemuliaan yang luar biasa yang diberikan kepada waliullah, di mana orang-orang ini memiliki kekuatan luar biasa. Bukan berarti dia terbang-terbang kayak geni zaman-zaman dulu kala, bukan kayak ada si pitung yang tidak tembus seperti dia tidak mati, wallahu alam ya, tapi saya tidak mau bilang itu. Artinya ada kelebihan kepada seseorang yang memang tingkatan amalnya luar biasa, makomnya sudah tidak lagi sama dengan kita, maka mereka itu mungkin ya disebut dengan wali Allah. Maka mereka punya kelebihan-kelebihan seperti para imam-imam kita dulu, Imam Ibnu Hambal, itu mereka juga punya sesuatu yang tidak masuk akal yang terjadi pada mereka, itu karomah namanya. Kemudian ada maunah. Maunah ini kejadian luar biasa yang dialami oleh seseorang yang sangat soleh sekali, walaupun mungkin dia bukan ulama. Salah satunya kayak kejadian dulu di Sumatera Barat, Bukit Tinggi itu ada waktu itu pasar semua terbakar, tapi ada salah satu wanita yang sedang sholat, dia tidak terbakar, dia sendiri yang tidak terbakar. Padahal secara logika kita pastikan dia harusnya mati karena sekeliling sudah api. Atau kejadian luar biasa yang terjadi dalam satu bus itu, ada seseorang itu, semua orang mati ketika bus itu masuk ke dalam jurang, tidak ada yang hidup, tapi dia sehat walafiat, terjaga, badannya sehat-sehat aja, maka itu maunah. Kemudian terakhir adalah mukjizat. Mukjizat ini hanya kejadian luar biasa yang dialami para nabi. Dalam perspektif Islam tidak ada orang biasa itu punya mukjizat, karena yang punya mukjizat hanya nabi. Lalu yang terakhir adalah sihir. Sihir inilah yang menjadi ujian kepada orang-orang di Babilonia ketika Harut dan Marut mengajarkan bagaimana cara memisahkan suami dan istri. Maka diuji itu, barang siapa yang mempelajarinya tujuannya untuk memisahkan suami istri, maka mereka lah yang gagal dengan ujian Allah itu. Itu ada dalam surah Al-Baqarah. Wattabi'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin kanu syayatinu. Kalau nggak salah begitu ayatnya. Maka di situ dikatakan Allah bahwa Sulaiman itu tidak kafir, tetapi orang-orang Babilonia lah yang mau punya arum, yang belajar belajar kepada Harut dan Marut yang memang dijadikan ujian untuk Allah kepada orang-orang Babilonia untuk mengajarkan sihir. Barang siapa yang belajar sihir sengaja untuk niatnya memisahkan suami dan istri, maka seperti yang dialami Nabi juga pernah kena sihir kan, maka itulah orang-orang yang gagal dalam ujian itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, makasih Uni. Terus gini Uni, tadi itu ngerti sih sekarang ya, soalnya dukun-dukun kan juga bisa ngobatin ya. Nah, saya mau nanya, terus banyak orang yang bercerita, contoh klaim-klaim. Sebenarnya kita bisa gini aja lah, besok-besok kalau ada kayak gitu tolong panggil pesulap merah aja lah. Panggil pesulap merah, suruh datang itu, jumpa pendeta sudah. Nih, terus gimana umat Islam yang dimimpiin Yesus tuh nih? Saya aja kemarin saya pernah lagi tidur siang itu, teriak-teriak itu, saya dibangunkan sama kerabat saya, bangun katanya. Apa kamu katanya? Yesus. Karena saya setiap hari berdebat, berdiskusi, saya sebut nama Yesus terus. Jadi pikiran saya ini masih bekerja, badan saya sudah lelah, saya tertidur itu secara ilmiah bisa dijelaskan. Maka yang sering saya ucapkan adalah Yesus. Makanya saya kemarin sempat berhenti debat. Kenapa? Dalam sehari mungkin saya bisa 150 sebut nama Yesus, tapi nama Allah apakah sampai segitu saya sebut? Kadang ngeri juga saya ini. Saya sebut nama Yesus 150 kali sehari. Tahu-tahu nama Allah ternyata tak lebih sampai 50. Ngeri juga saya kan. Makanya saya buka room sekarang itu menjawab tentang syubhat, bukan debat-debat. Tapi tadi iseng naik ke sini kan. Naik ke sini di Jambak Dalbo. Ya ketemulah sama Kak Yusir ini begitu. Silakan Bunda Rahma lanjut. Ya udah cukup kurasa itu ya Bang ya. Pernah mimpi Yesus nggak? Oke. Silakan Bunda Rama atau Bang Suma, Bang. Bang Suma tuh lagi tidur Kak. Keprin. Silakan. Gurunda.
Mbak Verly ini Kristen ya? Mbak Verly Kristen? Mbak Verly Kristen? Mbak Verly. Oi.